Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Aditya Diastawan yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Muhammad Reza Farhani selaku Ketua Umum FKI Asyirat. Yang kami hormati Saudara Sahrani selaku Ketua Pelaksana Kajian Online. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Sabrin, SSI selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati alumni FKI Asyirat dan seluruh hadirin yang telah datang dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan taufiknya lah kita dapat berkumpul di Google Meet ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara kajian online dengan tema Semangat Berdakwah. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, acara yang ketiga adalah tilawah, acara yang keempat adalah penyampaian materi dan tanya jawab, acara yang kelima adalah doa, acara yang keenam adalah foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Sahrani selaku Ketua Pelaksana Kajian Online. Kepada saudara kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya pula kita bisa berkumpul pada hari ini, pada sore hari ini, walaupun lewat via Google Meet. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Yang terhormat pada pemateri Bapak Ustadz Ahmad Sabirin, SSI, selaku membawa materi atau ceramah pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum FKI Asyirat, Saudara Muhammad Reza Farhani, yang terhormat kepada seluruh perwakilan atau undangan dari UKM LDKF masing-masing fakultas atau OKMM lingkungan kampus Universitas Lambung Mangkurat atau yang mewakili. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bisa berhadir pada hari ini. Terus semoga apa-apa yang didapat nantinya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat dan kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kajian online ini sebenarnya adalah kajian rutin, merupakan rangkaian acara kajian rutin teknik atau yang biasa disingkat karate. Biasanya secara open, namun pada saat ini kita hanya bisa melalui via online karena terkendala pandemi. Harapannya walaupun kita lewat online, kita tidak
mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu dan tidak memundurkan semangat kita untuk berdakwah, serta semoga kita selalu diberi keimanan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sahrani atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Reza Farhani selaku Ketua Umum FKI Asyirat. Kepada saudara kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan niat insyaallah ikhlas menuntut ilmu karena Allah taala. Tak lupa salat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliau lah kita dapat bergerak dari zaman penuh kegelapan di zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Sabirin selaku pemateri dalam kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati peserta tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Serta yang saya banggakan seluruh pengurus FKI Asyirat yang sudah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan hari ini. Untuk kegiatan ini hari ini adalah kajian online sebagai alternatif kajian tatap muka yang bisa kita lakukan. Karena terkendala oleh keadaan, maka mau tidak mau kita harus beradaptasi. Dalam kegiatan hari ini panitia mengambil tema semangat berdakwah, tema yang menurut saya cukup menarik, karena jika kita tinjau dari sisi UKM FKI Asyirat selaku UKM kerohanian di Fakultas Teknik, semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan dan juga motivasi kawan-kawan untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Dan dalam konteks kita selaku umat muslim, semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia dan bagi diri kita maupun orang lain melalui jalan dakwah ini. Akhir kata, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucap basmalah, kita mulai kegiatan ini dengan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reza Farhani. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fakih Al-Amin. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih kepada Saudara Fakih. Semoga bagi pembaca dan para pendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Materi kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sabrin. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae pemateri kita pada hari ini. Nama beliau Ahmad Saberin, lahir di Barabai 21 Juli 1990. Hobi beliau adalah olahraga, olah kata, olah jiwa, dan tidak suka bikin ulah. Moto beliau, la yakalifullah nafsan illa wus'aha. Beliau pernah menjadi koordinator kerohanian Himpunan Mahasiswa Fisika 2009, koordinator kaderisasi Himafi 2010, dan kaderisasi FSI FMIPA Unlam 2010. Beliau pernah menjadi delegasi jaringan Rohis MIPA Nasional 2009 UI dan 2011 Unila, FSLDKN 6 2012 di ITB, pernah menjadi ketua Forum Studi Islam FMIPA Unlam 2011, ketua Dewan Musyawarah FSI FMIPA Unlam 2012, ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Muslim Unlam Banjarbaru 2012, founder Yayasan Saya Cerdas, sekretaris Yayasan Saya Cerdas 2013, dan sekarang menjadi kepala sekolah SMP IT Anik Banjarbaru 2014 sampai sekarang. Baiklah, kepada Ustadz Saberin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'ahuda amma ba'du. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan dan rahmatnya jualah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat karena kita mendengar berita ya ada suami artis Mama Lita yang ada di Banjarbaru meninggal dunia karena COVID-19.
Dan ini adalah bagian dari kesyukuran kita, salah satunya adalah mengikuti kajian secara online. Untuk mempermudah penyampaian, izinkan ulun menggunakan slide ya. Tadi disampaikan karate, tadi ya sempat diedit sedikit ya. Kajian rutin mahasiswa teknik secara online. Karate online. Tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Ahad 6 Desember 2020. Ulun lebih suka menggunakan kata Ahad ya ketimbang Minggu. Karena Ahad lebih identik dengan Islam, kalau Minggu itu dari kata Domingo, seorang pendeta yang sempat menjajah di Nusantara, yang dibawa oleh Portugis sekarang. Baik, kita langsung saja. Insya Allah Naruto Santri Puden ya, The Dakwah Generation. Nah, di sini ya teman-teman, presented by FKI Asyirat FT ULM. Teman-teman sekalian, jadi dakwah itu apa? Secara definisi saja, dakwah itu ngasih tahu kepada kita bagaimana cara dakwah yang terbaik. Dalam bahasa dari kata da'a yad'u, artinya menyeru, bisa juga berdoa ya. Lebih spesifiknya adalah mengajak orang makan, menyeru orang untuk ikut makan. Kalau kita lihat sifat, kalau teman-teman dikasih dosen misalnya, yuk kita makan gorengan di warung mana, pasti bahagia ya. Nah, begitu juga dengan dakwah. Maka dakwah hendaklah bikin orang itu nyaman dan senang. Jangan sampai kehadiran kita membuat malah sebaliknya. Baru belajar Islam cuma beberapa bulan langsung posting potong tangan. Ya, ini bahkan bikin Islam menjadi jelek di mata orang lain. Rahimakumullah, di sini ada ayat-ayat berkenaan tentang dakwah yang kita gunakan sebagai prinsip kita nanti. Ada dua. Yang pertama surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ini adalah adab kita dalam dakwah 3 ya, nanti ditambahi ayat berikutnya. Adab yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah berdakwah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah khair ya, caranya yang terbaik, waktunya tepat, berpahala bagi yang mendengarkan, bermanfaat bagi yang mendengar. Nah, jadi ini adalah bagian dari hikmah. Nanti kita lihat contohnya. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Nah, jadi dengan cara yang terbaik. Metode apapun ya. Jadi dakwah ini tidak hanya dengan lisan, mulut, berceramah, tapi mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun nanti suatu hari ya kita ada berdebat, gara-gara dakwah ini, maka berdakwahlah, berdebatlah dengan cara yang baik juga. Ahsan itu artinya yang terbaik. Pengajaran yang terbaik ya, terus dan debatlah dia dengan cara yang terbaik. Jadi jangan bekarasan urat gulu orang kita tuh ya. Kemudian ada berikutnya di Quran yang tidak ada bismillahnya, Quran surah apa? Surah At-Taubah ayat yang ke-103. Bunyinya di sini di tengah-tengah, inna sholataka sakanul lahum. Sakanul lahum. Sesungguhnya sholataka, doamu kepada mereka menenangkan hati mereka. Sakanul lahum. Jadi adab tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah kita hikmah, bil hikmah, nanti dikasih tahu contohnya. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang terbaik. Terus mendoakan mereka. Jadi teman-teman sekalian, sebelum nanti masuk sebagai teman-teman di grup FKI ya, jangan lupa mendoakan teman-teman yang mau didakwahi, wabil khusus teman-teman yang seangkatan ya. Kadang orang-orang yang diangkatan tuh malah paling sulit ya untuk kita dakwahi, karena memang kita merasa kekuatan kita sendiri tuh belum melibatkan Allah dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka. Baik, lanjut. Ini contoh. Semoga bunyinya terdengar ya.
Ternyata dakwah juga mengakibatkan terhindarnya azab, ya. Oke, dari film ini kita dapat melihat penyampaian dakwah, ya. Ini dakwah kreatif teman-teman sekalian. Jadi tidak semua yang kita anggap buruk itu buruk, ya. Bahkan bisa kita manfaatkan. Misalnya ada teman-teman yang di sini yang gila cover K-pop, ya, atau drakor, maka dakwahnya itu kita manfaatkan tuh. Dia pasti bisa mencari scan-scan yang cocok untuk bisa dibikin dubbing yang Islam. Ini contohnya, ya. Sifat dakwah yang bisa kita lihat dari penyampaian Hitler KW ini, ya. Yang pertama adalah jangan menunggu sempurna. Jadi kan kawan-kawan sekalian kan nunggu alim, ya. Jadi ibarat dakwah ini kayak kita lagi masak mie instan, ya. Kalau kita masak mie instan kan biasanya yang kita pertama lakukan adalah beli mie instannya dulu, enggak ya? Biasanya kita akan rebus air, kan gitu ya. Sambil menunggu rebusan, masak, biasanya kan kita menyiapkan bumbu, enggak menunggu sampai kering air itu. Nah, gitu juga dengan dakwah, ya. Jadi sebagai contoh, dakwah ini bisa dilakukan siapapun tanpa menunggu alim. Contohnya, misalnya ketua FKI suatu hari punya anak, ya. Anaknya dari istrinya, ya. Kemudian sholat di Al-Baitar. Terus sholat asar, ya. Karena orang sudah selesai, kemudian dia berjamaah dengan anaknya yang baru berusia 6 tahun, ya. Terus lalu meminta anaknya, ada tidak orang di luar sana? Ternyata kata anaknya ada, bah, tukang pentol katanya. Ajak dia untuk sholat berjamaah katanya. Lalu datanglah si anak itu. Man, sembahyang berjamaah sudah belum katanya. Kata tukang pentol, aku belum sholat, ya. Aku belum sholat katanya. Oh, sholat dulu. Ayo sholat dulu kata Abah Ulun katanya. Tapi kan aku sudah lama nggak sholat, hadang untanya Abah Ulun dulu katanya. Lalu kepada abahnya, bah, bolehlah paman pentol itu sholat. Boleh kata abahnya kan. Kemudian dia ngajak lagi ke tukang pentol, yuk masuk ke dalam. Boleh kata abah. Pertanyaannya, apakah anak kecil itu sedang berdakwah? Ya, dia sedang berdakwah. Walaupun dia anak kecil, ya, tapi dia mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi itu bagian dari dakwah. Jadi tidak menunggu sampai sempurna. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, kita bersyukur, ya, teman-teman yang masuk dalam grup ini berarti dipilih oleh Allah, angkatan mereka, pian-pian, dari sekian banyak mahasiswa teknik, pian dipilih oleh Allah, dititipkan amanah
yang amanah ini setara dengan para anbiya. Ya, setara dengan para anbiya. Oke, baik. Lanjut. Teman-teman sekalian, di sini ada satu momentum di mana ternyata tanpa bicara pun sampaian dakwah itu bisa terdengar oleh orang non Islam itu sendiri. Ya. Nah, ini contoh misalnya di Jepang, ada teman kita yang kuliah di Jepang. Kemudian dia hari-hari itu mengumpulkan koran dari tetangganya. Hari-hari dia kumpulkan, ya. Suatu hari tetangganya itu pulang dari liburan, ini sebelum corona, ya. Kemudian dia dapati, kemana koranku, kata dia kan. Biasanya berantakan, ya, karena kan tiap hari loker itu pasti ngasih korannya. Ternyata teman kita yang muslim ini ngasihkan, disusun dengan rapi, ya, seperti ini. Lalu dia takjub, ya, kemudian bertanya, ini siapa yang ngajarin, kata dia. Lalu akhirnya dia menyampaikan, ini yang diajarkan oleh agama kami. Tertariklah dia dengan Islam dan akhirnya dia masuk Islam karena sifat si pemeluk itu tadi, ya. Kenapa kau menyusunkan, kata tetangganya muslim tadi, aku takut nanti banyak perampok yang mengeker rumah Anda karena ketahuan tidak ada penghuninya. Ini contoh. Kemudian di Inggris, ya, di Inggris itu kan ada mesin cuci, ya, kayak gini. Kalau di tempat kita laundryan lah gitu, ya. Nah, di sini orang non-muslim ini perempuan, dan dia heran setiap orang Islam, mahasiswa Islam yang dia itu minta dilaundrikan, bingung kenapa kok yang dilaundry itu yang wangi-wangi, katanya. Biasanya kalau ada pelanggan, ya, dia ngasih yang berbau, ya, bau pesing, ya, pokoknya yang kotor lah baru dikasih laundry. Ini yang masih bersih. Ditanya, kenapa gitu, katanya. Lalu kata mahasiswa muslim ini, sesungguhnya inilah yang diajarkan agama kami untuk selalu bersih. Tertarik dia, dan dia pun masuk Islam gara-gara pemeluknya lagi, ya. Terus ada juga cerita yang menarik dari permen ini, ya, masuk Islamlah jutaan orang di Afrika. Percaya nggak, ya? Namanya Jet, ya, orang Yahudi. Orang tuanya juga S2 Yahudi, dari Yahudi juga, ya. S2 dosen, kedua-duanya dosen. Jet ini punya kebiasaan mencuri permen di toko di sebelahnya, keturunan Turki. Ya, kakek keturunan Turki, penjaga toko kelontong di situ. Dan dia punya kebiasaan pasti mengambil permen kalau sudah masuk ke dalam toko itu. Suatu ketika dia lupa ngambil permen, tiba-tiba dipanggil si kakek, sini Jet, katanya. Ada apa, kek, katanya. Nih, kamu lupa mengambil ini, katanya. Terkejut Jet, ya. Dia kira dia ini bakal dimarahi, tapi malah si kakek itu meridhoi apa yang dia lakukan Jet ini, ya. Lalu bercerita-cerita, akhirnya Jet ini suatu hari besar, ya. Kemudian tertarik dengan Islam. Karena si kakek ini seumur hidupnya belum pernah mengatain dia si Yahudi. Kan tahu itu, ya, jelek kayak itu yang menyebut kayak gitu. Si Yahudi. Sementara orang tuanya adalah dosen, ya, tapi dia lebih tertarik dengan kalimat-kalimat yang mulia, ya, akhlak yang mulia dari si kakek. Kemudian belajar Islam lah dia dari si kakek, ya. Kemudian kakeknya pun meninggal dunia, dan dia sangat menarik sekali itu, dia sangat suka cerita dari si kakek. Kakek itu pasti ngambil suatu buku lalu dibacakan buku itu, dan tertarik sekali si Jet dengan buku itu. Suatu ketika si Jet ini kehilangan si kakek. Kakek itu meninggal dunia, dan dia menyampaikan kepada ibunya bahwa sesungguhnya dia masuk Islam. Betapa murka ibunya, ya, sangat marah sekali. Tapi lambat laun akhirnya ibunya bisa menerima, ya. Dan Jet ini penasaran dengan buku itu. Lalu dia cari teman dia yang muslim yang bisa membacakan buku itu karena bahasa Arab, ya. Lalu tiba-tiba dia bingung juga. Si teman tadi masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba sudah dalam keadaan bersih. Lalu dibacakanlah persis apa yang dibacakan oleh kakek itu sama yang dibacakan oleh temannya. Lalu bertanya si Jet ini apa? Al-Quran. Makanya aku wudhu dulu untuk menyampaikan. Akhirnya Jet ini serius dalam Islam, ya, dan dia pun berdakwah, dan dia telah mengislamkan orang-orang di Afrika sana, ya. Dan dia berganti nama jadi Jadullah, tentara Allah, ya. Kemudian bahkan yang menarik, orang masuk Islam dari orang yang masuk Islam lewat Jet. Jadi bukan dari Jet itu, tapi orang yang masuk Islam lewat Jadullah tadi masuk Islam dia. Ini keren banget, ini keberkahan. Kenapa? Kata Khabib, ya, yang kemarin pensiun, ya, kata Khabib,
orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, teman-teman sekalian, akan tetapi mereka juga tidak membaca hadis, ya, yang mereka dibaca adalah dirimu, diri kita, teman-teman. Maka jadilah cerminan Islam yang baik. Habib Nurmagomedov. Habib artinya kekasih, Nur cahaya, Magomedov ini bahasa Arabnya Muhammad. Muhammad sang cahaya, kekasih cahaya. Rahimanallah. Jadi kita sudah masuk ke dalam FKI, ya, ini bagian dari pilihan Allah, ya, konsekuensi yang kita terima juga harus ingat, ya, itu bukan jalan yang ringan, karena teman-teman harus mampu menahan diri, ya, banyak yang misalnya ganteng wajahnya, cantik wajahnya, banyak yang nembak pengen jadi pacar, ya, tahan, ya, karena sesungguhnya kalau kita duluan memulai perbuatan yang jelek, maka jeleklah Islam di Fakultas Teknik gara-gara kita. Oh, kalau gitu Ustaz, ulun mau berhenti dari, jangan, ya, berarti kita telah menyepelekan amanah yang telah Allah titipkan ini, amanah, ya. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha terlebih dahulu. Karena sesungguhnya jalan dakwah ini jalan yang rumit, tapi ujungnya adalah keindahan. Oke, ini contoh. Semoga kedengaran, ya. Tadi ulun share tidak kedengaran. Ini contoh video klip Maher Zain yang dia terinspirasi kehidupan Rasulullah yang tadi lemah lembut, ya, etika berdakwah, dan dia jadikan sebagai video klip di Choose Duan. Di Choose Duan. Kayak awalnya jahiliyah, ya, orang tidak peduli, curi, merampok. Nah, ini pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah berhutang untuk membantu orang lain. Ini kemuliaan baginda Nabi. Nah, tadi dia minta-minta, ya, untuk membantu orang yang memerlukan. Nah, akhirnya menyentuh hati. Anak kecil, anak-anak, hendaklah menghormati yang tua. Cara bicara, ya. Terus kalau mau keluar rumah kayak gini, kayak baginda Nabi, Hasan Husain naik di atas punggung Nabi, tidak bangkit sampai Hasan puas. Kalau mau keluar rumah, minta izin dulu kepada orang tua, terutama perempuan, ya, kalau malam-malam. Orang tidak peduli, apatis, kita peduli. Nah, ini kan bagian dari dakwah juga. Bahkan memberi minum bukan manusia, anjing. Nah, ya, bagian dari dakwah juga, berdakwah, mengajak pada kebaikan. Dia yang punya istri bermain-main dengan istri, itu sunnah Nabi. Kalau dia kesulitan, dibantu. Nah, ini kan sunnah Nabi. Dakwah juga kepada istri. Nah, kalau ini bukan, ya, jangan dicoba, bagi yang tidak ahli. Dosen kesulitan membawa tulisan atau hasil evaluasi, dibantu, ya. Itu bagian dakwah juga kepada dosen-dosen kita. Pisahkan sampah agar rapi, yang basah, yang organik, bagian dari dakwah kepada lingkungan. Jualan tidak hanya untung rugi, tapi bagaimana menyenangkan hati orang lain. Itu juga bagian dari dakwah. Dan the last, terakhir, ketika kita lihat tetangga kita, teman kos kita, ya, benci dengan kita, ikutilah contoh sunnah Nabi. Tatkala dia sakit, sunnah Nabi apa? Beri dia sup yang panas agar dia cepat sembuh. Kan jadi musuh sampai selama-lamanya. Walaupun dia benci kita, ini dakwah Nabi SAW.
Oke, teman-teman sekalian, di sini kita punya capaian ya. Kalau teman-teman sudah masuk dalam FKI, lingkungan FKI ya Asyirat, capaian kita yang pertama adalah akidah kita seperti akar pohon. Sebagaimana Allah sebutkan di Quran, surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti pohon yang memiliki akar yang kuat dan ujung daunnya, cabangnya sampai menjulang ke langit. Akidah yang bersih. Ibadah yang benar ya, ibadah itu menegakkan agama. Salat itu menegakkan agama. Bagi yang tidak sholat berarti sedang meruntuhkan agamanya. Terus ada daun-daunnya, daun-daun itu seperti sunnah. Kan fungsi daun dalam biologi adalah menghidupkan daun pohon itu. Hidupilah dirimu dengan sunnah-sunnah Nabi. Misalnya ya, memakai sandal dua belah, jangan sebelah, itu sunnah Nabi. Kemudian baca bismillah sebelum melakukan aktivitas sunnah Nabi ya. Lalu nanti menghasilkan akhlak yang baik ya. Buahnya itu adalah akhlak yang baik. Ini capaian kita. Oke, maka ada di sini 4 langkah bagaimana agar dakwah kita itu menjadi lebih mantap ya. Langkah yang pertama teman-teman sekalian, kita melakukan namanya tanzimi atau perbaikan diri sendiri. Di sini tadi sampaikan, nah ini dia. Tanzim itu ada 10 pribadi muslim yang harus kita perhatikan. Ini mungkin kalau teman-teman ingin menghafal ini, itu caranya gampang. Ikuti saja cara kita menghafal undang-undang dasar. Kapan undang-undang dasar itu dibacakan? Tatkala setiap apel Senin. Maka teman-teman ini penting ya, akidah yang bersih ya. Ini diulang-ulang ketika mau syuro ya. Kami di Sekolah Islam Terpadu, setiap Senin, ini pasti diulang-ulang nih. Di 10 ciri pribadi muslim dalam 3 bahasa lagi loh. 1, akidah yang bersih, salimul akidah, good fight. 2, ibadah yang benar, sahihul ibadah, right devotion. 3, akhlak yang kokoh, matinul khuluq, strong karakter, dan seterusnya. Kemudian bikin juga ini supaya mudah dihafal, kita menggunakan otak kanan. Otak kanan itu metodenya dengan lagu. Karena teman-teman di IT itu juga melagukan hafalannya. Kalau hafalan itu tidak dilagukan, itu ngalih banget loh. Amma yatasaalun 'anil naba itu sulit. Tapi kalau dilagukan amma yatasaalun sangat mudah. Kemarin itu menggunakan lagu Digimon ya, supaya mudah untuk, karena zaman ulun tuh zaman Digimon yang berubah tuh. Nah, ada 10 ciri-ciri pribadi muslim sejati. Pertama, akidahnya yang bersih dan juga lurus. Kedua, ibadahnya yang benar, dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen menghafal ini, gunakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang suka menyanyi-nyanyi ya, ada yang suka ngulang-ngulang, silakan nanti setiap syuro, perbaikan seperti ini jadikan standar sebagai perbaikan diri sendiri. 1, akidah yang bersih. Jangan sampai teman-teman FKI ada yang masih percaya tahayul-tahayul. Misal ya, di keluarganya masih ada, nanti kalau sudah menikah punya anak, lalu ngasih benang hitam di kaki kirinya. Buat apa bro? Kalau yang akhwat masih suka membaca ramalan bintang, ya itu bahaya. Akidahnya terganggu. Biasanya orang yang terganggu akidahnya ini sangat mudah sekali diganggu oleh jin. Karena akidah ini bagaikan segel QB ya. Yang kedua, ibadah yang benar ya, mencontoh Nabi ya. Syarat ibadah diterima ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua i'tiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak yang kokoh. Tadi sudah disebutkan akhlak ya, buah dari ibadah. Kemudian kekuatan jasmani. Nah, ini teman-teman sekalian, berarti kalau nanti bikin program kerja, pastikan berdasarkan ini loh, ya. Sudah nggak sesuai dengan ini? Ada nggak program kerja kita yang tidak sesuai dengan tanzim ini? Nah, maka perlu dievaluasi tuh. Ada nggak di FK itu kekuatan jasmani atau olahraga bareng, run virtual misalnya ya. Nah, ya, intelek dalam berpikir. Ada nggak yang memfasilitasi teman-temannya supaya nilai kampusnya itu tinggi ya, melawan hawa nafsu, kajian-kajian ya, puasa bareng, mabit ya, pandai menjaga waktu dan seterusnya, teratur dalam segala urusan, mandiri ekonomi, dan terakhir nafiun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah bagian dari tanzim ya, supaya menghafal. Nanti mungkin ulun akan share link ya supaya teman-teman mudah untuk menghafalnya. Oke, ini konsekuensi dakwah kita seperti kita berada di pensil dan zona pulpen ya. Pensil ini ketika dia menggoreskan sesuatu salah, mudah dihapus. Inilah contoh anak kecil dalam fikih. Anak kecil melakukan kesalahan itu dihapus. Dia tidak sholat,
tidak apa-apa karena dia masih belum balik ya. Beda kita ketika kita sudah dewasa, kita masuk zona hitam. Zona pulpen ya. Di mana zona pulpen ini kalau kita menuliskan tinta sudah dapat pahala, sudah dapat dosa, dan salah ya, kita tip X itu bukan dihapus. Dalam fisika itu masih ditimpa. Artinya masih ada dan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini bagian dari konsekuensi di dalam kita. Dia nyanyi Blackpink ya, ketika disuntik. Teman-teman sekalian, ini kalau memang lucu ya, ada anak kecil yang ketika disuntik dia nyanyi Blackpink, tereret, tereret. Ini bagian dari tanggung jawab kita loh. Ulun sebagai guru ini punya tanggung jawab. Kenapa anak kecil? Ini adalah respon. Bayangin kalau judulnya Ulun ganti versi ala-ala Indosiar ya. Azab-azab gitu ya. Seorang pelajar ini sakaratul maut menyanyikan Blackpink ya. Ini nauzubillah ya. Kenapa? Karena teman-teman kita yang berada di zona dakwah berhubungan dengan lagu pada diem. Gak mau bikin lagu-lagu Islami yang didengar oleh anak kecil. Pernah suatu hari anak ulun itu menyanyi lagunya Tia Palen yang kopi itu loh. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Usia 4 tahun nyanyi gitu. Ulun punya tanggung jawab sebagai orang tua dan ulun juga punya tanggung jawab sebagai guru di sekolah. Akhirnya diganti lirik. Yang bermasalah itu bukan lagunya, tapi liriknya aja kita ganti ya. Ulun gantikan tuh. Awali hari-harimu dengan baca Quran, pahami artinya lalu amalkan, taati isinya, jalani hidup jadi lebih mudah. Nah, itu bagian dari dakwah ya. Kita membuat dunia-dunia yang disukai oleh anak-anak yang hari-hari dibikin menjadi arahkan kepada Allah. Itu namanya dakwah. Mengajak orang menuju kepada Allah. Nah ya, dengan cara yang memang disyariatkan, tidak melanggar syariat. Oke, rahimakumullah. Di sini juga yang sesuaikan dengan diri kita adalah identitas teman-teman sekalian ya. Kita sudah menempong identitas seorang muslim, artinya ketika kita masuk dakwah, pastikan lisan kita, tangan kita bikin orang lain aman. Sebagaimana di Quran surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, "Millata abikum Ibrahim huwa samakumul muslimina min qabl." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang muslim sejak dulu. Sudah Allah namakan agama ini sebagai Islam. Jadi ketika teman-teman sekalian memaknai salah satu bagian dari adab kita sebagai seorang muslim, yakni menyampaikan salam, maka hendaklah salam itu dimaknai, dijiwai betul-betul, bukan hanya sekedar formalitas semata. Tatkala teman-teman sekalian Assalamualaikum, maka yang menjadi bagian dari prinsip kita adalah menjadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu dan keberkahan dan rahmat atasmu. Berarti Allah wajibkan kepada orang yang mengucapkan salam bahwa dia harus menjamin lisan dia, tangan dia, perbuatan dia selamat untuk orang lain. Allah wajibkan kepada yang mengucapkan. Ini kan bagian dari identitas kita sebagai orang yang menopang dakwah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah kuntum khairah umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari tugas para anbiya. Makanya kenapa umat Nabi Muhammad SAW ini dimuliakan oleh Allah daripada umat yang lain, sampai Nabi Musa minta doa, "Ya Rabb, jadikan aku umat Nabi Muhammad." Ya. Kenapa minta doa seperti itu? Karena ternyata kita makan saja, lalu mengucapkan asma Allah, lalu mengucapkan asma Allah lagi, bismillah di awal, alhamdulillah di akhir, diampuni dosa-dosanya. Siapa yang nggak iri kan? Maka Nabi Musa minta itu jadi umatku, kata Nabi Musa. Tapi tidak, kata Allah, sesungguhnya ini adalah haknya umat Muhammad SAW. Nah, di sini bagian juga khair ya. Kalian adalah umat yang terbaik. Coba kita lihat sejarah, di zaman Nabi Adam, siapa yang berdakwah? Siapa yang tahu? Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh, siapa yang berdakwah? Nabi Nuh. Di zaman Nabi Idris, Nabi Idris. Di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi ini adalah bagian dari tugas, ya. Dan
Kebalikan tadi, kalau umat dulu mau berdakwah diangkat jadi nabi. Kalau kita tidak, ya, ini bagian dari prinsip kita. Apapun profesi kita, ya, nanti suatu hari teman-teman ada yang di batubara, ya, ada yang kerja di walhi, ya, jadikan kita sebagai dai. Punya tetangga, ya, punya tetangga yang merepotkan, kita posisikan diri kita sebagai dai. Ya, maksudnya apa? Kita penuhi adab dakwah di situ. Nanti kita lihat apa perbedaan seorang dakwah dengan seseorang yang bersahabat. Ya. Oke, lanjut. Ini seperti botol, ya. Kalau ini tidak berharga teman-teman sekalian, tapi kita kemas, jadi kemaslah diri kita sebaik tadi. Kalau dikemas itu akan berharga, apalagi minyak wangi. Di sini ada Akhi Agil Ababil, ya, kader kami di Palu. Beliau dipanggil Allah dan beliau meninggal saat menyelesaikan azannya, meskipun para jamaah pada lari, tapi beliau ingin memulai asma Allah, diakhiri dengan asma Allah. Ini patut kita iri, ya. Oke, ini dakwah berdasarkan kemampuan, teman-teman sekalian. Dia mengalami perbedaan yang besar. Ini dakwah secara personal untuk dirinya sendiri. Oke, mulai berangkat ke kampus, kita bikin aktivitas itu jadi berpahala. Siul-siul, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dapat pahala. Suka lagu-lagu, ganti dengan tilawah. Bagian dakwah untuk diri sendiri. Tanzimi, ya, memperbaiki diri sendiri. Waktu lampu merah, tiba-tiba ada peminta-minta atau pengamen, kita marahi, diganti. Nah, semoga sukses. Jangan lupa sholatnya, ya, sambil berdakwah tuh, ya. Jangan hanya cuma ngasih uang, tapi jangan lupa sholatnya, ya Mas. Nah, kan bagian dari dakwah. Lalu ada gelandangan, ya. Mengeluh diganti dengan berdoa. Nah, semoga diberikan hidup yang layak, ya Rob. Hamba tidak bisa membantu, dan mudahkanlah dia dalam mencari rezekinya. Ini bagian dari tanzim diri sendiri. Lampu merah, asalnya mengeluh, ganti dengan salawat. Allahumma sholli ala, berpahala, ya. Tanzimi kepada diri sendiri. Oke, dan seterusnya. Oke, itu tanzim, ya. Yang kedua, tadi sudah memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, fikri, ya. Artinya berpikir, ya, akal, ya. Dalilnya adalah Quran, belum edit, maaf, ya. Quran surah At-Taubah ayat ke-122, ya. Ada standar teman-teman sekalian, bahwa kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang da'i, pastikan adab kita di dalam menjadi mahasiswa FKI ini juga dipenuhi. Ya, tentang kuliah kita harus dipenuhi. Di sini ada dalil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi bagian dari pemikiran yang harus dimiliki seorang dai, teman-teman sekalian, itu harus punya sifat namanya rauf, ya. Rauf rahim. Apa contoh rauf? Rafah, yang artinya kalau sudah berdakwah hendaklah jadi pribadi yang empati. Empati itu apa? Kita lihat contohnya. Saleh nan yang tidak kaku, ya. Ini contoh saleh nan tidak kaku, contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, ya, ada namanya sahabat Abu Bakrah. Kalau di zaman now nih, dia tuh bikin kreatif konten, ya, tata cara sholat ala dia, ya. Suatu hari Nabi SAW tuh jadi imam. Kemudian Abu Bakrah ini agak terlambat, teman-teman sekalian. Terus, sudah kan, Fatihah sudah dibaca Nabi, lalu ayat yang kedua dibaca Nabi. Abu Bakrah ini melihat kemungkinan dia ikut Nabi berada di saf itu akan mengakibatkan dia masbuk. Akhirnya, yang dia lakukan adalah ketika berada di pintu,
dia sudah takbir duluan di pintu daun masjid tuh. Allahu Akbar. Habis takbir, dia jalan gitu ya. Supaya apa? Dia tidak terlambat dan tidak masuk. Ini tutorial ala Abu Bakar ya. Kemudian setelah selesai, dia curhat kepada Nabi, ya Rob, minta komentar Nabi nih ya. Ya Rob, ya Rasulullah, subscribe gitu ya, kalau zaman kita sekarang. Ya Rasulullah, saya tadi bikin tutorial sendiri, cara sholat saya, bujur kata ya Rasulullah. Rasulullah itu kan nggak kayak gini, ulangi, ya, enggak ya, kafir kamu, enggak kayak gitu ya. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ya, jangan diulangi lagi, ya, gitu, menegurnya lembut banget, jangan diulangi lagi, maksudnya gitu. Artinya sholatnya sah, Nabi nggak minta dia ngulang, sholatnya sah. Tapi cara Nabi adalah Nabi itu sangat rafah, sangat empati dengan Abu Bakar. Ini orangnya nggak tahu dia, ya. Lalu dibikin Nabi nyaman. Nah ini kan dakwah yang bikin tidak kaku. Kemudian Rasulullah dengan Bilal bin Rabah, ya, tatkala baginda Nabi SAW tentang hal yang baru, teman-teman sekalian. Jadi tidak semua yang baru itu bid'ah. Mobil ya, WA ya, gunakan aja ilatnya, sifatnya itu adalah tool, media ya, yang kembali ke dasar fikih, segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh, kecuali Allah haramkan. Misalnya minum, mubah hukumnya. Makan, mubah. Minum minuman keras, haram. Karena kan Allah memang mengharamkan hal itu. Bila juga gitu. Suatu hari Rasulullah habis dari Isra Mi'raj mendengar suara langkah Bilal bin Rabah. Jadi Nabi ini jadi pemimpin sampai hafal langkah kaki dari anggotanya. Ini keren banget nih ya. Kita sebagai pemimpin qiyadah ya, atau koordinator itu penting banget nih mengetahui karakter dari anggota-anggotanya sampai Nabi itu hafal betul. Oh, ini Bilal. Oh, ini Abu Bakar. Ya. Bilal bin Rabah suatu hari ditanya, ya Bilal, apa yang kau lakukan sampai ketika aku berada di Isra Mi'raj di dalam surga itu mendengar langkah kakimu ya Bilal. Kata Bilal, ya Rasulullah, Nabi kan nggak tahu nih apa yang dilakukan Bilal. Ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah kecuali yang kau ajarkan. Tapi yang baru nih, saya wudhu ya, saya wudhu sepanjang masa. Maksudnya kalau saya batal, saya wudhu. Kan yang baru nih, kalau batal aja saya wudhu ya. Lalu saya sholat mutlak, maksudnya sholat yang tidak diajarkan Nabi. Sholat mutlak ya, sholat bebas lah. Sholat mutlak itu sholat sunnah biasa ya. Tidak diajarkan Nabi itu ya. Tapi Rasulullah tersenyum dengan hal itu, karena kata Rasulullah itulah yang menyebabkan suara langkah kakimu itu terdengar sampai ke surga. Nah ini jadi program kerja nih. Gimana teman-teman FKI ya punya program kerja gerakan jaga wudhu sepanjang masa ya. Maka menjadilah teman-teman FKI adalah FKI terbaik dalam sejarah. Kenapa? Mulai dari anggota sampai ketuanya selalu menjaga wudhu sepanjang masa. Keren ya. Baik. Contoh yang berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal dengan Al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Hambal ini seorang guru, Al-Baghdadi ini seorang asdos. Ya. Suatu hari Al-Baghdadi ini ngajar, terus Imam Ahmad lihat. Oh, kata Imam Ahmad. Lalu malam-malam, di tengah malam, Imam Ahmad datang pelan banget, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Al-Baghdadi. Malam-malam ya, tengah malam. Siapa? Ahmad, katanya. Kata Al-Baghdadi, Ahmad yang mana? Gurumu. Celakalah aku, kata Al-Baghdadi. Celakalah aku. Guru ya. Artinya dia sangat menghormati gurunya ya. Lalu Imam Ahmad tuh datang dengan pelan-pelan karena memastikan istrinya Al-Baghdadi ini tidak terbangun dengan anaknya. Wahai Al-Baghdadi, katanya. Ada apa wahai Syekh? Sesungguhnya siang tadi kamu itu bikin tidak adil dengan muridmu. Ada apa Syekh, katanya. Kamu itu naung kena pohon. Sementara murid kamu itu kepanasan. Kata Al-Baghdadi, Masya Allah. Kenapa Pian? Kada tegur hari itu juga, kata Imam Ahmad, aku tidak ingin mempermalukan dirimu di hadapan orang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan kita menegur orang di hadapan orang lain. Ya, ini bikin orang malu. Padahal benar apa yang kita sampaikan. Penting ya, di tempat sepi, ya pastikan orang-orang tidak melihat, tegurlah dia. Itu lebih gampang untuk diterima. Tatkala kita tegur wabil khusus, ditegur di WA, dibaca di grup. Ya. Kalau pengen menegur, mending kita japri, ya wapri, ya atau bertemu langsung sambil makan-makan. Ya, gitu ya. Oke.
Imam Ahmad bin Hambal dan penjual roti juga dakwah yang tidak kaku. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini pergi dari Baghdad ke Basrah, karena di Basrah itu orang tahu nama Imam Ahmad tapi nggak tahu wajahnya. Imam Ahmad musafir lalu mau tidur di masjid besar saat itu. Tiba-tiba diusir oleh takmirnya, nggak boleh, ya nggak boleh katanya. Kemudian Imam Ahmad pun tidur di teras, dimarahi oleh takmirnya lagi, nggak boleh, masya Allah. Ya, dia nggak tahu itu Imam Ahmad, ya orang yang hafal 1 juta hadis, ya, yang muridnya banyak di Baghdad, ya. Kemudian suatu ketika penjual roti dilihat, wahai musafir ke sini katanya, menginaplah di rumahku. Siapa kamu katanya? Aku seorang musafir kata Imam Ahmad, rendah hati ya. Kemudian Imam Ahmad perhatikan penjual roti itu lagi bekerja malam-malam itu, ketika terjatuh baca istighfar, astagfirullah. Ketika lagi membikin roti, astagfirullah, banyak istighfar ya. Imam Ahmad ini tersenyum, nih unik nih orang nih ya. Lalu ditanya kepada penjual roti, sejak kapan kamu memulai kebiasaan ini? Kata penjual roti, sudah 30 tahun lamanya. Lalu kata Imam Ahmad, apa yang sudah kau dapatkan katanya? Aku sudah mendapatkan segalanya yang aku inginkan katanya, melalui istighfar ini. Kecuali satu, kata penjual roti. Apa itu kalau aku boleh tahu, kata Imam Ahmad? Aku tuh berdoa kepada Allah, ingin sekali bertemu dengan syekh yang di Baghdad itu, namanya Imam Ahmad katanya. Masya Allah. Bertakbirlah Imam Ahmad, Allahu Akbar. Sesungguhnya doamu sudah Allah kabulkan. Nah, ini kan bagian dari dakwah yang luar biasa. Ternyata bagian cerita yang Allah inginkan itu sangat indah banget ya. Di balik pemesiran itu sangat indah sekali. Ternyata itu bagian dari doa si penjual roti yang sudah tanzim ya. Tanzim dan juga berilmu. Pemikirannya bagus ya. Melakukan aplikasi yang sudah dia lakukan, beristighfar setiap melakukan kegiatan. Nah, Rasulullah Aisyah ini keren lagi ya. Rasulullah itu rafah banget. Ketika Nabi SAW tuh habis dari zikir subuh, pergi ke dapur, lalu Aisyah melihat Nabi itu kayak mencari makanan ya. Lalu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah sedang apa engkau? Rasulullah kan nggak mau menyakiti hati Aisyah. Lalu Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, ini kan rapah banget ya. Kalau kita kadalah, kalau sudah beristri lah, mana nih makanan, mana anak bunuh aku gak ada masak ya. Oke. Jadi solehlah yang tidak kaku ya, baik kepada siapapun, kepada istri ya. Imam Ahmad tadi kepada takmir masjid tidak marah ya, dan lain-lain. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, nanti pian-pian ketika ikut di FKI ini akan bertemu namanya ormas-ormas ya, mazhab-mazhab, manhaj ya. Maka kita akan menjadi pedoman kita adalah di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, dan andai Allah sudah sampaikan kepada kita, mereka ini bakal nanti berpecah belah loh, karena disampaikan oleh Allah, walaupun dia seorang mukmin dan bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, andakailah nanti suatu hari mereka berpecah belah, maka damaikanlah antara keduanya. Keren ya, ini contoh nih ya. Kalau kita melihat hal ini teman-teman sekalian, sesungguhnya kita tuh punya manhaj, aturan ya, Islam. Di dalamnya ada mazhab, di dalam mazhab ada ormas, ada HTI, ada JT, Jamaah Tabligh ya, ada Muhammadiyah, ada di dalamnya lain dan seterusnya. Ya, fu'riyah, cabang-cabang. Jadi, cara menyikapinya bagaimana ya? Cara menyikapinya, teman-teman sekalian, perbedaan itu pasti, teman-teman. Tapi, siapapun di antara perbedaan yang dewasa, itu pilihan. Siapa mereka yang dewasa? Yang lisannya menjaga sebagaimana Assalamualaikum. Tidak menyebut kayak gini, Wahabi kami, ahli bid'ah kami ya. Ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui makna salam ya. Mereka menjadikan lisannya menyakiti orang lain. Maka solusinya adalah setiap punya mazhab ya, apapun perbedaan, pilih salah satu, yakini yang menurut kita yakin, dan tidak perlu yang memaksakan kepada yang lain. Tidak perlu memaksakan kepada yang lain. Pilih salah satu yang kita yakin, tidak perlu memaksakan untuk orang lain. Contoh, misalnya perbedaan antara takbir ya, ada yang berhadapan dengan bahu, Allahu Akbar. Ada yang dengan telinga, Allahu Akbar. Yang salah itu mengerjakan keduanya ya, Allahu Akbar ya. Sebenarnya pilih salah satu aja teman-teman sekalian ya. Yakini salah satu, tidak perlu berdebat karena keduanya ada dalilnya. Selama itu memang punya
dalil. Ya, ini kalau seandainya nanti berhubungan dengan perbedaan hanya gara-gara beda pengajian, ya, walaupun satu organisasi, yang ini FKI Asyirot. Oke, ini contoh teman-teman sekalian yang berhubungan dengan fikri kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita, lingkungan kita adalah kampus, ya. Ini jadi nilai plus kalau ada anggota FKI yang punya karakter di bidang akademik, ya, maka bikinlah program-program yang berhubungan bagaimana orang yang kader-kader, anggota-anggota yang punya akademik rendah itu dibikin responsi sendiri, ya. Bagus lagi ternyata responsinya FKI ini diterima oleh banyak selain FKI, ya. Ini juga bisa jadi bagian dari syiar, ya. Oke. Biasanya divisi pendidikan. Maka teman-teman FKI punya standar. Kita sudah berada di lingkungan dakwah, pastikan standar kita seperti ini. Ketika berangkat, ya, ingat OTW kuliah, ya, jam 7 enggak juga, ya, mungkin jam 8, ya. Ingat hadis Nabi, ya, man ghada ilal masjid, siapa yang menuju ke majelis ilmu, la yuridu ilal ayata'alam khair au yu'alimah. Tidak ada keinginan dia kecuali dekat kepada Allah, baik yang ngajar maupun yang belajar, kana la ajri haji tamma yahjutu, ya. Mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mantap betul, ya. Jadi kita punya semacam motivasi nih. Setiap kita belajar online, ya, webinar dengan dosen, kita afirmasi diri kita bahwa hari ini kita mendapatkan pahala haji yang sempurna, ya. Nah, ini dia. Hadis riwayat Tabrani. Syarat haji sempurna bagaimana? Ini syaratnya teman-teman sekalian. Ada capaian. Quran surah yang tadi saya sebutkan tadi, At-Taubah ayat 122. Standarnya adalah liyatafakkahu. Pastikan kader-kader FKI, ya, kalau sedang berada di kampus mengambil mata pelajaran, ya, pastikan standarnya sebagaimana SOP-nya di Quran, orang menjadi paham. Jadi kenapa kita ada pendapatan, ya, teman-teman, ya, kalau lagi ujian? Karena niat kita tuh hanya sekedar duduk aja. Kita tuh hanya sekedar isi absen, ya, tanpa menjiwai makna pelajaran itu, ya. Jadi standarnya adalah paham, ya. Kita pastikan paham, ya. Kalau bisa punya niat nih, suatu hari pelajaran ini akan saya ajarkan karena saya suatu hari akan jadi dosen, atau suatu hari akan saya ajarkan karena saya akan jadi tentor di responsi, contoh, ya. Oke, yang ketiga, teman-teman, tadi sudah yang pertama tadi tanzim, memperbaiki diri sendiri, yang kedua fikri, yang ketiga kita mengambil di daun. Anda adalah pemuda, ya, seperti daun muda yang produktif memasak daun ketimbang saya yang sudah matang, ya. Gak produktif harusnya. Oke, tarbiyah, ya, teman-teman sekalian. Ini inti dari dakwah kita. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan estafet, ya, teman-teman, kan 2019, 2020, 2021, dan teman-teman sekalian, dakwah ini tidak akan berhenti, teman-teman. Yang berhenti mungkin boleh jadi akan Allah ganti dengan yang lain. Ketika ada generasi, dan generasi itu tidak berada di dakwah, Allah akan ganti dengan generasi yang lain. Maka rugi, ya, teman-teman sekalian, kalau kita hidup di era ini, tapi bukan bagian dari dakwah, itu sangat rugi sekali. Kita ikut menjaga jiwa. Oke, caranya bagaimana, teman-teman sekalian? Ini terakhir insya Allah, karena waktunya sudah 5:34, ya. Kita bisa mengambil pelajaran di Quran surat Thaha, berhubungan dengan judulnya, yang sudah kasih judul, guru terbaik, murid terbaik, kampus terbaik, pelajaran terbaik, dengan hasil yang terbaik. Kalau kalian buka Quran surat Thaha, kita mulai kisahnya ini, dia adalah murid terbaik. Kira-kira kisah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah berfirman, Inni ana rabbuka faqla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, aku Rabb, kata Allah, ini tempat yang suci. Maka lepaskanlah terompahmu. Ini, ya, muridnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang ngajar adalah Allah langsung. Tempatnya universitas terbaik, Bukit Trisina, di antara Palestina, ya, hari ini. Kemudian, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ajarannya adalah ajaran terbaik, tauhid. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita ulangi, muridnya terbaik Nabi Musa, yang ngajari adalah Allah, guru yang terbaik.
pelajarannya adalah pelajaran yang terbaik tentang tauhid, kampusnya adalah kampus yang suci, kampus yang terbaik. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa lulus ketika berada di kampus terbaik, dosen terbaik, pelajaran terbaik? Dan Allah uji dengan pertanyaan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kata Rabb, ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Ini ujiannya. Lulus atau tidak ya Nabi Musa ya? Punya guru terbaik, murid terbaik, pelajaran terbaik, kampus terbaik. Jawaban Nabi Musa, qala hiya 'asaya tawakkau 'alaiha wa hasyu biha 'ala ghanimi wa liya fiha ma'aribun ukhra. Yang intinya kata Nabi Musa, ini adalah tongkat yang dengannya aku punya aktivitas. Kalau kita bahasa kita sekarang tuh aku pakai handphone, ya. Yang gunanya tuh aktivitasku berada di sini. Gak usah jauh-jauh lah. Kita ngakunya cinta pada Nabi. Tapi ketika bangun tidur, yang pertama kali kita buka apa? HP. Ya, sama jawaban Nabi Musa. Sudah diberikan Allah pelajaran terbaik, ya, bimbingan terbaik, dikasih soal UTS, ya, ujian tengah semester, ya. Apa di tangan kananmu? Masih ada mengucapkan, ini tongkat ya Rob, yang dengannya aku bertumpu, yang dengannya aku beraktivitas. Masih ada dunia di hatinya. Maka lanjutannya sudah ada ya. Qala alqiha ya Musa. Sudah ya. Nah kata Nabi Musa, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha bisaytal ula. Maka Nabi Musa ditakut. Ya, ketika Allah minta tongkat itu dilempar menjadi ular, menjadi ular, takut Nabi Musa. Kata Rabb, jangan takut ya, peganglah dia, peganglah tongkat itu. Lalu akhirnya dipegang Nabi Musa dan jangan takut ya. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian kesimpulannya, ketika di dalam dakwah hendaklah kita harus ada yang membimbing. Kalau di FK itu namanya mentoring ya. Pastikan ya anggota-anggotanya itu punya mentor ya, murabbi. Supaya apa? Nabi Musa saja dengan pelajaran terbaik, tempat terbaik, guru terbaik itu bisa gagal dalam menjawab ya. Apalagi kita yang bukan seorang nabi ya, tentunya perlu pembimbing kakak tingkat yang baik yang ngajakin kepada kebaikan. Dan apa yang terjadi penuhi adabnya juga ya, mendoakan ya. Apa ini yang dihasilkan. Kita tahu ya kisah itu di endingnya, tatkala Nabi Musa berdakwah pada Firaun, lalu Firaun ngasih penyihir. Kalau kalian pernah nonton animenya Yu-Gi-Oh itu, ya para penyihir main kartu Yugi itu, ya menyembah setan ya mereka itu. Maka hasilnya luar biasa teman-teman sekalian. Di Quran di ayat yang sama di surat Thaha di ayat 70, faulqiya saharatu. Nah ini para penyihir itu sujada, bersimpuh, bersujud. Qalu sambil berkata, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Nah, ini kan nyemplungnya Nabi. Ini ngefek banget sama Firaun di sampingnya ya. Karena Firaun kan ngaku sebagai Tuhan. Tapi diefek banget oleh para penyihir. Kalau kita dengerin penyihir, teman-teman sekalian, yang kita bayangkan tuh jangan dibayangin Harry Potter ya. Yang dibayangkan adalah orang yang tidak mandi ya. Ya penghulu setan lah anggap, karena kan dia penghubung antara setan dengan ajaran dia. Tapi level penyihir saja masuk Islam, kenapa? Karena Nabi Musa sudah memenuhi dari adab-adab dakwah tadi. Ada yang membimbing ya, kemudian bagaikan air hujan, berdakwah pada siapa saja, tidak minta dibayar ya. Kemudian adabnya mendoakan yang kita dakwahi dan seterusnya. Oke, jadi potensi kita punya teman-teman sini, makan, bagi yang potensi makan, dakwahnya punya potensi, berarti dakwah dia yang suka makan adalah nanti kalau ada kegiatan FKI, ya dia pasti jago nunjukin mana konsumsi yang harganya murah, enak, tapi banyak. Yang traveling ya, punya hobi traveling, dakwahnya bagaimana? Pasti dia punya potensi nunjukin kalau nanti rehlah, tempat-tempat potensi yang paling indah tuh di mana? Di Barabai ada ini, di Pelahari ada ini. Supaya teman-teman yang tadinya capek setahunan dalam dakwah, rehlah dia refreshing ya, traveling. Yang nunjukin adalah mereka yang memang hobi jalan-jalan ya. Kemudian yang suka drama Korea, nanti kita lihat contoh dakwahnya ya. Anime, nanti kita lihat contoh dakwahnya.
yang suka futsal ya, mungkin teman-teman FKI yang suka futsal, dakwahnya bagaimana? Tunjukin cara berbusana yang disyariatkan. Mungkin kalau di futsal itu kan biasanya kita kelihatan aurat tuh ya. Kalau ulun pernah berdakwah, ternyata dakwah main futsal waktu di MIPA itu menginspirasi anggota-anggota kami yang ikut FSI saat itu. Dan dia membanggakan, tuh loh, ketua FSI ku main futsal dan dia menutup aurat. Karena orang tuh pakai celana, memang celana futsal yang pendek tapi pakai mindset yang apa tuh pelindung paha itu, sehingga paha ulun tidak terlihat. Nah, ini bagian dari dakwah ya, dengan tindakan. Apa ini nggak kelihatan? Bentar ya. Uniform ya. Ini dakwah bagi mereka yang punya seragam. Kalau teman-teman nanti ada yang di FKI sebagai polisi ya, sholatlah dengan seragam polisi. Yang sebagai tentara, sholatlah dengan seragam tentara. Karena itulah cara dakwah pian. Karena banyak anak-anak itu terinspirasi dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka tuh menjalankan Islam ya. Saya suatu hari akan jadi tentara. Tapi tentaranya maksud apa? Masuk sholat ya, pasti dia terinspirasi juga. Kemudian berikutnya pemimpin ya, cara dakwah pemimpin. YouTuber ya, kebut-kebutan, berarti dakwahnya apa? Dakwahnya nanti kalau pandemi ini berakhir insya Allah ya, dakwahnya berarti dia yang ngantar jemput ustadz yang sering terlambat datang ya. Pokoknya dicari aja lah gitu ya. Dan seterusnya ya. Motor gede ya, IG dan seterusnya. Ini contoh teman-teman, dakwah yang drama Korea, bikin dubbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajusi Song ya. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita semua kenikmatan, apalagi yang udah nikah. Ini merupakan kenikmatan dari Allah yang tentunya sangat perlu sekali untuk kita syukuri. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang sepertinya lagi hits di kalangan anak muda, yaitu sesuatu yang sedang viral. Masa cegukan dance, baby sex dance, dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita harus mengikuti tren-tren yang tidak ada sama sekali? Contohnya di dalam kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Nabi Al-Hadis. Ini merupakan kemerosotan pola pikir di dalam mengembangkan berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan. Kita lebih senang mengikuti tren daripada mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini kan bagian dakwah, mereka suka drakor. Ada juga dakwah yang suka anime, bikin sama dubbing juga. Sahabat muslim semua, kehidupan seorang muslim yang baik amatlah jauh dari gaya hidup orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kehidupan seorang muslim adalah kehidupan yang bermutu tinggi. Hidup bagi seorang muslim adalah sebuah perjalanan. Ia adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari kelahirannya di dunia, lalu berjalan menuju Rabbul Alamin, guna mempertanggungjawabkan amalannya sewaktu di dunia. Nah, ini dakwah dia ya. Dan yang terakhir, yang pertama tadi apa? Yang pertama tanzimi, perbaikan diri. Yang kedua fikri, perbaikan akal ya. Yang ketiga tarbiyah. Pastikan kita ikut tarbiyah, liqah ya. Dan yang terakhir taroki. Ada 4 ya. Yang pertama tadi tanzimi, yang kedua fikri, yang ketiga tarbiyah, yang keempat haroki. Organisasi. Kita amal bersama. Yakni di FKI Asyirat ya, kita dipilih, semoga istiqomah, bahkan nanti teman-teman akan merasakan sudah tidak berada di FKI lagi, sudah lulus, tapi masih ada hati ini terikat dengan FKI. Mungkin suatu hari mungkin ketua FKI yang hari ini ya, 2 atau 3 tahun akan datang ya, nanti diundang oleh teman-teman FKI di generasi selanjutnya, mungkin diminta untuk mengisi kegiatan bagaimana dakwah, silakan sampaikan hal ini ya. Bagian dari organisasi, amal bersama. Karena kebenaran tidak tertata rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata rapi. Kesimpulan, ada 4 cara kita berdakwah. Memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, memperbaiki akal pikiran. Yang ketiga, tarbiyah. Yang keempat, haroki. Dalam organisasi, siapa yang mereka yang paling berbahagia? Manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Arigato gozaimasu. Sarangyo kamsahamnida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sabrin atas materi yang enak disampaikan nih. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri kita ini dapat kita amalkan. Seperti tadi metode berdakwah, bukan hanya lisan ataupun tulisan, tapi dengan cara yang terbaik. Situ ada juga orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran dan hadis, namun dari sifat dan sikap pada diri kita. Contohnya seperti menolong orang yang lebih tua, habis itu memberi minuman pada hewan, itu yang dilihat oleh orang-orang. Ya, memasuki acara sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada hadirin untuk bertanya nih kepada Ustadz. Ada dua format pertanyaan. Yang pertama adalah cara bertanya dengan menuliskan nama underscore pertanyaan pada kolom chat, dan cara kedua yaitu menanyakan langsung nih, yang terlebih dahulu dengan menuliskan nama di kolom chat, dan dari saya ingin mempersilahkan untuk nyalakan mikrofonnya. Saya batasi untuk 2 pertanyaan saja ini. Pada hadirin, dipersilahkan. Ya, ini Ustadz ada pertanyaan dari Nur Azizah. Ustadz ingin bertanya tentang perbaikan diri sendiri. Bagaimana jika seorang kader dakwah terlalu fokus memperbaiki diri sehingga dia merasa segan untuk ikut memperbaiki masalah orang lain atau umat? Dia merasa masalah dengan dirinya saja belum selesai, emosi belum terkontrol, sholat belum tepat waktu, dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa malu kalau disuruh menyebarkan postingan tentang menahan amarah, sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, mohon Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari Nur Aziza. Bagaimana kita fokus ingin memperbaiki diri aja dulu ya, karena umat ini ya netizen ini julid banget gitu ya kalau kita ikut berdakwah di situ. Kembali ke pasal 1 tadi ya. Berdakwah itu seperti kita masak mie rebus, ya. Kita masak mie, kita ambil air, kita rebus air itu, tidak menunggu sampai mie itu masak, kita sambil membumbui, ya. Bumbu itu harus disiapin tuh, kita kasih bumbu. Kalau mahasiswa biasanya bikin enak dikasih cabai, ya. Maksudnya apa? Kita ikut FKI, kita ikut LIKO, kita sambil memposting, sembari kita memperbaiki diri, ya. Sebagaimana di awal-awal dakwah teman-teman sekalian, tatkala sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, siapa dia? Sahabat Nabi Abu Bakar. Sahabat Nabi Abu Bakar tidak menunggu sarjana agama dulu loh untuk berdakwah tentang Islam kepada sahabat yang lain, kepada Utsman, kepada yang lainnya. Karena kan Abu Bakar sebagai pintu awal keislaman para sahabat yang lain. Dia tidak menunggu sampai dia hebat hafalan Qur'annya, karena Al-Quran sendiri kan belum sempurna kala itu. Maka dia berdakwah aja. The show must go on. Ya, apapun yang terjadi, the show must go on. Apapun yang terjadi, program-program FKI yang sudah diamanahkan kepada kita harus dijalankan. Terkait kita itu masih baik atau tidak, itu masalah nanti. Kita berdoa kepada Allah, sembari kita perbaiki diri. Misalnya Ulun dipanggil Ustadz di sekolah. Atau teman-teman mungkin suatu hari yang menjadi kakak mentor dipanggil Ustadz oleh adik tingkatnya. Aduh, saya ini nggak layak dipanggil Ustadz gitu ya. Maka teman-teman yang dipikirkan adalah jadikan panggilan itu sebagai doa, ya. Contoh, pengen maksiat. Kita nih pengen maksiat, pengen berpacaran nih, ya. Lalu kita keingatan, aku kan dipanggil Ustadz di kampus. Akhirnya nggak jadi maksiat. Itu bagian doa loh teman-teman, ya. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi tidak perlu menunggu sempurna, sesungguhnya sembari kita memperbaiki diri, itu menjadi booster untuk diri kita agar perbaikan kita semakin mantap. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk kawan-kawan lain nih, adakah pertanyaan? Kelas? Ya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa aja langsung di open mic untuk saudara UKM FKI. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ustaz, perihal kadang di organisasi itu ketika kita diamanahi sebagai koordinator nih, terus ada beberapa anggota, terus nanti kita tunjuk nih satu anggota itu sebagai PJ-nya. Nah, lalu dalam sebuah kepanitiaan cuma ada beberapa aja yang bertugas atau aktif dalam kegiatan, dan yang lainnya itu anggapannya futur ya, tidak melakukan amanahnya dengan yang baik, amanah yang baik. Jadi cuma beberapa orang saja yang mengerjakan, dan orang-orang tersebut ulun rasa lah mempunyai keterbatasan waktu juga, memiliki tugas-tugas yang sama juga. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan Ustadz, tanggapan Ustadz perihal tersebut jika jika orang yang tidak aktif ini gimana menindaklanjutinya? Mungkin itu dari ulun. Oke, pertanyaan bagus banget ya. Bagaimana cara menyikapi anggota-anggota dakwah kita yang untuk format pekerjaan itu tidak merata, ada yang full dalam mengerjakan program, ada yang tidak dalam mengerjakan program. Teman-teman sekalian, jadi kita mengambil hadis Nabi SAW, tahabu, saling mengasihlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi berdakwah itu adalah memberi, teman-teman sekalian. Memberi. Jadi bukan hanya sekedar kita mengasih, ya, mengasih tentang keagamaan, tapi kita memberi. Yang jadi kita evaluasi adalah apa yang sudah kita berikan kepada teman kita yang tadi tidak begitu aktif. Misalnya kita hanya memberikan dia tugas, itu kalau kita sebagai empati tadi ya, kembali Rauf ya, kita saja kalau dengan orang tua kita misalnya, orang tua tuh cuma ngasih kita tugas atau dosen ngasih tugas, itu stres loh. Padahal dalam penelitian, pikiran stres itu akan menghambat pertumbuhan fisik ya, dan juga rohani seseorang. Jadi kita, porsi kita dalam mengajak kepada anggota, kita seimbangkan. Mustahil ya, kalau kita ngasih makan, misalnya contoh aja, misalnya contoh ngasih makan pada anggota ulun di sekolah, guru-guru ya, ulun traktir mereka makan. Besoknya ulun minta mereka telepon, guru, padahal hari Minggu ya, guru-guru kumpul ya, kita ada rapat tentang sekolah. Mereka pasti datang. Karena apa? Ulun sudah ngasih sesuatu pada mereka. Kita kembali format fisika, energi tidak akan hilang, tapi dia akan berubah jadi bentuk yang lain. Dakwah adalah ajakan makan.
ya, bukan ajakan. Nanti malah kalau kita ngasih tugas melulu, ya maaf ya, kita simulasikan aja, kalau ketemu kita, pasti dia sembunyi. Masalah datang lagi, kita dianggap masalah, ya bukan solutif. Maka cobalah ya, ajak makan gorengan ya sore-sore ya, sambil tanya gimana kondisi orang tua, itu pasti ada semacam empati ya, dan dia pun akan respect kepada kita insya Allah. Kita usahakan dulu ya, sambil berdoa dan jangan dipaksakan. La ikraha fiddin, jangan dipaksakan. Ya kalau dipaksa dia malah akan hilang nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari kawan-kawan sekalian nih. Mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu kita pada acara kali ini, kita langsung saja memasuki acara pembacaan doa. Doa akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Sabirin. Untuk Ustadz kami persilahkan. Oke, baik, sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya farizal hammi wa qasifal gham ya man ibadi wa yaghfir wa yarham wa yadfil bala ya Allah wa yadfil bala ya Rahman wa yadfil bala ya Rahim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna wa afina wa afana rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masuki acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kami persilahkan untuk para hadirin menyalakan kameranya dan untuk para panitia agar bisa mendokumentasikannya. Foto bersama kali ini akan saya pimpin. Belum. Oke. Untuk panitia bisa mendokumentasikan ya 1, 2, 3. Lagi selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada hadirin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kajian online pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar mengingatkan nih untuk acara, insya Allah ada kegiatan pada kajian online kali ini adalah acara door prize. Itu berupa buku yang insya Allah bermanfaat nantinya untuk kawan-kawan sekalian. Syarat-syaratnya pun ada, bisa dilihat di kolom chat dan di grup peserta. Oke.
Saya Aditya Diastawan mohon undur diri. Bila ada tata sikap, tata bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.